Kebakaran Jalan Ternate Pasar Lama hanguskan panti asuhan dan rumah warga. TNI, Polri, dan instansi terkait laksanakan apel gelar pasukan pengamanan kedatangan Wakil Presiden. Laka tunggal di Jalan S. Parman, Banjarmasin, 1 korban tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda selama kurang lebih 45 menit ke depan di edisi Senin 10 April 2023. Bersama saya Nita Aprilia. Dan saya Muhammad Madani dan juga Modi, maskot TV Digital Indonesia. Inilah Kalimantan Selatan hari ini. Kami hadirkan untuk Anda. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik. 1 bangunan panti asuhan putri dan 3 rumah warga hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi di Jalan Ternate, Kota Banjarmasin. Kebakaran di Jalan Ternate, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ini, api pertama kali muncul sekitar pukul 8.30 WITA. Selang sekitar 1 jam 30 menit, api baru berhasil dipadamkan oleh tim barisan pemadam kebakaran serta pasukan penjaga kebakaran gabungan. Fitri, salah seorang penghuni panti, mengatakan saat kejadian dirinya mencium aroma terbakar. Awalnya ia mengira aroma itu merupakan pembakaran sampah dari Kodim. Saat sedang ditelusuri, tiba-tiba di samping kamarnya sudah dipenuhi oleh asap. Lantas dirinya langsung bergegas untuk membangunkan penghuni lainnya untuk menyelamatkan diri. Lalu saya cari di TikTok bangunan ini, kalau ada buan Kodim belakang tuh banyak bakar sampah. Pas dilihat itu kededak. Pas ke dalam, di dalam kamar yang ini, teman saya yang sebelah sini udah penuh dengan asap. Sudah keluar lagi, saya bangun teman-teman yang ada tuh. Yandi Gunawan, Lurah Pasar Lama, mengatakan musibah kebakaran ini sebabkan 4 bangunan terdampak. Salah satu di antaranya yakni panti asuhan terdiri dari 5 kepala keluarga. Tadi terjadi musibah kebakaran di RT 18, ini PRT-nya Gang Ternate, Jalan Ternate. Pantauan awal ini ada 4 buah rumah yang terbakar. Salah satunya adalah panti asuhan. Jadi terdiri dari 5 kakak, karena di rumah ini ada 2 kakak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Namun terkait kerugian yang dialami masih belum dapat ditaksir. Pemirsa, Korem 101 Antasari kerahkan 1.034 orang personil gabungan TNI Polri dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin ke wilayah Kalimantan Selatan. Apel gelar pasukan yang dipusatkan di lapangan Dr. Murjadi Banjarbaru bertindak selaku Inspektur Upacara dan Rim 101 Antasari, Brigjen TNI Rudi Purwito. Dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif selama kunjungan kerja, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dijadwalkan berada selama 2 hari di Kalimantan Selatan berjalan tertib dan aman, tidak ada gangguan Kamtibmas yang berarti. Korem 101 Antasari menggelar apel pengamanan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Rudi Purwito, untuk pengamanan VVIP kunjungan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin di wilayah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, jumlah personil yang dilibatkan berjumlah total 1.034 orang yang akan ditempatkan di sejumlah titik pengamanan. Sekalian perlu kami sampaikan bahwa pagi ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu di Banjarbaru dan Banjarmasin. Ini berapa personil dan yang ikut terlibat dalam kegiatan ini? Personil keseluruhan yang tergabung dalam ini adalah 1.034. Dan ini berlangsung 2 hari gitu ya? Berlangsung 2 hari, hari ini dengan hari besok. Mungkin harapannya dan kepada para personel yang ditugaskan gimana? Harapan kita kepada personel ya selalu siaga dan siap mengamankan selama kunjungan kerja Bapak Wakil Presiden beserta Ibu di wilayah Kalimantan Selatan.
Menurut Rudi, kepada personil yang ditugaskan diharapkan tetap siaga dan siap menjalankan tugas pengamanan VVIP ini secara baik selama kunjungan Wapres di Kalimantan Selatan berjalan aman dan kondusif, tidak ada gangguan sekecil apapun. Kepada masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi bersama menciptakan suasana yang tertib selama kunjungan kenegaraan berlangsung. Dari Kota Banjarbaru, Nurdin Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Jalan S. Parman, Kota Banjarmasin, Minggu pagi. Hal itu menyebabkan 1 orang terluka dan 1 orang lainnya meninggal dunia. Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di ruas Jalan S. Parman, Kelurahan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar pukul 05.50 WITA, Minggu pagi. Kecelakaan ini disebabkan seorang pengendara terluka dan 1 orang lainnya meninggal dunia. Berdasarkan penuturan relawan emergensi, korban yang meninggal dunia bernama Fadli, warga Jalan HKSN, Kelurahan Alalak Utara, Kota Banjarmasin. Ahim, seorang penjaga malam, mengatakan saat itu dirinya sedang duduk di depan gereja. Kemudian ia dikagetkan dengan suara yang cukup keras. Lantas dirinya pun langsung mendatangi sumber suara dan mendapati 2 orang pria sudah tergeletak di badan jalan dan kendaraannya terpental beberapa meter dari lokasi kejadian. Ya Allah, kami kira tabrakan. Jamnya kira-kira tadi jam berapa? Sekitar orang bang subuh kan tadi, pokoknya sekitar itulah. Bang subuh lah. Yang tadi lagi bapak Pak? Dulu kan tadi di gereja. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat mereka menabrak pohon yang ada di lokasi tersebut, karena di pohonnya ada bekas darah seperti habis tertabrak. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim relawan emergensi ke ruangan instalasi pemulasaran jenazah RSUD Ulin, Kota Banjarmasin, guna menjalani visum. Sementara rekannya dibawa ke instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut terhadap luka. Pemirsa, ribuan jamaah hadiri haul ketiga Guru Zuhdi. Informasinya akan hadir setelah jeda, tetaplah bersama kami. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini, Senin sampai Sabtu, pukul 17. Pemirsa, Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin menggelar peringatan haul ketiga Kiai Haji Zuhdianur atau yang lebih dikenal Guru Zuhdi. Peringatan haul ini dihadiri ribuan jamaah hingga sebagian diantaranya harus mengikuti pelaksanaan dari ruas jalan. Peringatan haul ketiga Kiai Haji Ahmad Zuhdianur atau Guru Zuhdi digelar di Masjid Jami Sungai Jingah Kota Banjarmasin. Pelaksanaan haul ini diikuti ribuan jemaah dari Kota Banjarmasin serta sejumlah daerah tetangga. Untuk mengambil berkah dari peringatan yang dilaksanakan setahun sekali ini, sebagian jemaah bahkan datang bersama rombongan keluarga, termasuk membawa serta buah hati mereka. Pelaksanaan haul ini dimulai setelah salat tarawih yang diawali dengan pembacaan syair maulid, kemudian dilantunkan zikir, pembacaan manakib Guru Zuhdi dan ditutup dengan doa bersama. Tingginya antusias jemaah mengikuti pelaksanaan haul Guru Zuhdi ini karena tidak ada lagi pembatasan oleh pihak panitia seperti tahun sebelumnya. Untuk melayani para jemaah, ratusan relawan pun disiagakan baik membantu mengatur lalu lintas hingga menyediakan konsumsi untuk para jemaah. Relawan kita sekitar hampir kurang lebih 200, itu terpisah jaganya mulai dari sana sampai itu kan di jalur
sambil baju-baju juga kan. Ya kalau harapan kita mudah-mudahan kita dalam tahun ke depan selalu meningkat. Mudah-mudahan semakin relawan semakin bertambah. Masjid Jami Sungai Jingah, Kota Banjarmasin menjadi lokasi terakhir peringatan haul ketiga Kiai Haji Ahmad Zuhdianur atau Guru Zuhdi. Sebelumnya pelaksanaan serupa juga lebih dulu digelar di beberapa lokasi seperti di Kubah Guru Zuhdi, Masjid Ar-Raudah Sungai Andai, dan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pemirsa, momentum peringatan Misa Paskah, Uskup Banjarmasin Petrus Bodeng Timang menekankan pentingnya kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tema Paskah 2023, yakni partisipasi mewujudkan kesejahteraan bersama. Kepedulian terhadap masalah kesejahteraan sosial seirama dengan ajaran sosial gereja. Karenanya setiap umat Katolik diminta selalu peka pada persoalan yang ada, termasuk hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditekankan Uskup Banjarmasin Petrus Bodeng Timang saat memimpin ibadah Hari Raya Paskah 2023 di Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin. Menurutnya umat bisa berpartisipasi melalui kegiatan sederhana untuk membantu sesama yang belum bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Tanpa mengeluh, tanpa mengkritik, apalagi tanpa memakai kekerasan seperti Yesus. Dan kita percaya kebaikan selalu akan menang atas kejahatan, kehidupan menang atas kematian, harapan akan selalu unggul dibandingkan dengan keputusasaan. Pada Misa Paskah, Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin membuka kapasitasnya hingga 100%. Ribuan jemaat Katolik mengikuti peribadatan dengan hikmat, yang diawali dengan perarakan masuk, pembaruan janji baptis, doa atas persembahan, hingga ditutup dengan perarakan keluar. Jalan ke depan menuju kesempurnaan hidup, bukan di dunia ini, lebih banyak Tuhannya. Untuk memudahkan para jemaat mengikuti Misa Paskah, pihak Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin membagi pelaksanaan misa dalam beberapa sesi. Meski begitu, kapasitas gereja tetap tidak mampu menampung hingga sebagian jemaat harus mengikuti ibadah dari halaman gereja. Personil gabungan turut disiagakan di gereja ini untuk menjamin keamanan dan ketenangan bagi para jemaat yang tengah melaksanakan peribadatan. Pemirsa, Buya Hamka tidak hanya dikenal sebagai ulama dan sastrawan, tetapi juga seorang negarawan. Betul sekali ini, dan juga pemirsa, di mana semangat perjuangan dan idealisme Buya Hamka ditampilkan dengan sangat apik dalam gala premier film Buya Hamka karya Fazar Bustomi yang tayang di bioskop. MUI Kalimantan Selatan menggelar nonton bareng gala premier film Buya Hamka, seorang tokoh besar Indonesia. Sosok Buya Hamka sebagai tokoh besar Muhammadiyah dan sastrawan serta negarawan sangat dikenal oleh masyarakat. Buya Hamka dengan roman karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk mampu menyampaikan pesan cinta dan dakwah kepada pembacanya. Nonton bareng film Buya Hamka ini juga diikuti sejumlah tokoh ormas Islam, tidak hanya dari Muhammadiyah, tetapi juga Nahdlatul Ulama, LDII, dan organisasi Islam perempuan. Sekretaris Umum MUI Kalimantan Selatan Nasrullah menegaskan kegiatan ini sebagai upaya untuk semakin mengenalkan gagasan dan pemikiran tokoh besar Buya Hamka dalam keislaman dan kenegaraan, sehingga banyak hal yang bisa diteladani dari seorang Buya Hamka. Tokoh muda Muhammadiyah Kalsel Zulfa Asma Fikra mengakui Buya Hamka adalah sosok besar yang banyak mengajarkan nilai Islam dan kebangsaan kepada masyarakat. Mencerminkan nilai perjuangan Buya Hamka dalam konteks agama, dalam konteks kebangsaan, dan dalam konteks sastra, dan bagaimana mengajar kita untuk bisa menulis yang kemudian mengkolaborasikan tradisi, kebangsaan, dan keagamaan. Ya, nilai-nilai pentingnya itu bagaimana bahwa konsisten mempertahankan keindonesiaan dan kebangsaan, yang kemudian bagaimana menjaga akidah Buya Hamka tetap seorang
modernis tapi kokoh di dalam mempertahankan akidah dan keagamaan. Biasa ya, filmnya cukup cukup memberikan inspirasi bagi kita semua umat muslim dan juga generasi muda, bahwa filmnya cukup sangat luar biasa, semangat nasionalismenya, dakwahnya, dan juga perbuatan menyebarkan syiar Islam di seluruh Nusantara, dan juga mendukung keadilan dan memberikan hasanah kebaikan bagi umat manusia. Karya besar Buya Hamka dan kontribusinya terhadap kesastraan Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Banyak karya dan pemikirannya selain perlawanan terhadap Jepang dan Belanda yang tercatat baik. Ibnu Sina tunaikan zakat di Basnas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyalurkan zakat penghasilan atau mal kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Penyerahan zakat ini bersamaan zakat kepala daerah, pimpinan SKPD, pimpinan direksi BUMD, perusahaan swasta serta ASN, pegawai BUMD pada kegiatan layanan berzakat di Basnas Kota Banjarmasin. Kegiatan layanan berzakat bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Banjarmasin diawali oleh Wali Kota Banjarmasin yang menyerahkan zakat penghasilannya kepada petugas Basnas. Pembayaran zakat tersebut dalam rangka kegiatan layanan pembayaran zakat kepala daerah, pimpinan SKPD, BUMD, dan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Kegiatan ini menurutnya merupakan bentuk keteladanan membayar zakat pimpinan daerah. Zakat merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan umat dalam rangka bentuk kegiatan yang disalurkan kepada mereka yang berhak dengan sebaik-baiknya. Ia juga mengajak ASN Pemko Banjarmasin untuk tak lupa menunaikan zakat profesinya. Gerakan nasional untuk berzakat dan teladan dari para pemimpin itu secara nasional juga Pak Presiden mencontohkan, kemudian Pak Gubernur, ya, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin juga melaksanakan penyerahan secara simbolis lah zakat mal masing-masing. Walaupun tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Wali Kota Banjarmasin sudah mengeluarkan surat edaran kepada ASN se-Pemkoan agar juga menyerahkan zakat infak sedekahnya kepada Basnas Kota Banjarmasin, sekaligus himbauan kami untuk mengeluarkan zakat profesi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi yang juga menunaikan zakat profesi atau malnya mengatakan, sesuai dengan edaran Wali Kota akan imbauan menunaikan zakat profesi, ke depan Dinas Pendidikan juga akan mengakomodir permintaan dari Wali Kota untuk melakukan pendataan jumlah potensi zakat mal, khususnya bagi ASN guru di Kota Banjarmasin yang jumlahnya cukup besar. Tepatnya kan Pak Wali tadi minta ya himbauan pada seluruh kepala SKPD untuk menyampaikan ya zakat untuk ke Barnas ini. Jadi akan kami tindak lanjutin nanti. Tapi dari jajaran Dinas Pendidikan rutin setiap bulan ke Basnas apa? Ya kalau setiap bulan hanya sekedar infak ya dari 500.000 per orang semuanya. Jadi kita hanya mengiatkan infak. Jadi itu tiap bulan dipotong di Dinas Pendidikan. Jadi ini kan zakat profesi ya. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Banjarmasin Ridwan Mashkur mengatakan, target zakat profesi atau mal di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin berada di kisaran 9 hingga 12 miliar rupiah. Basnas Kota Banjarmasin pada tahun ini berupaya optimal untuk pemenuhan pengumpulan zakat, salah satunya dari Himpunan Zakat ASN. Menurut keterangan Kepala Bekauda, kita pakai istilah Bekauda ya.
Itu untuk ASN Kota Banjarmasin golongan 2 dan 3 berikut yang di bawahnya. Itu kisaran antara 9 sampai 12 miliar. Itu hitungan Sudin dari Bukauda. Oleh karena itu sampai hari ini kita tetap berupaya seoptimal mungkin agar program yang kita rilis akan kita laksanakan itu berimbang dengan pendapatan yang dikumpul oleh pihak Basnas. Layanan berzakat melalui Basnas Kota Banjarmasin juga dirangkai dengan penyerahan 166 paket Ramadan bahagia kepada penerima dengan total nilai sebesar 70 juta rupiah. Dan yang terakhir diserahkan kepada Basnas Kota. Kita ke Kabupaten Tanah Bumbu, pemirsa, di mana pemerintah setempat resmi meluncurkan dan melaunching produk khasnya, yakni pengalengan ikan tenggiri, tepat di momentum hari jadi ke-20 pada 8 April lalu. Betul sekali Nita dan juga pemirsa, peluncuran disaksikan ribuan pegawai negeri, DPRD, unsur Prokopimda, pejabat teras Pemkab, dan masyarakat di halaman kantor Bupati. Peluncuran produk pengalengan ikan tenggiri ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-20 Kabupaten Tanah Bumbu, ditandai pelepasan balon ke udara oleh Bupati Zairullah Azhar didampingi pejabat terkait. Peluncuran produk ini merupakan salah satu inovasi dan terobosan Pemkab Tanah Bumbu mewujudkan visi misi untuk meningkatkan perekonomian bagi nelayan dan pelaku usaha. Momentum rangkaian hari jadi ini turut dihadiri Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kalimantan Selatan dan Tanah Bumbu, Kapolres, Kepala Kejaksaan, Dandim Tanah Bumbu, seluruh pejabat setempat, para ketua organisasi wanita kabupaten, serta ribuan pegawai lingkup Pemkab. Dalam sambutannya, Bupati Tanah Bumbu, Dr. Zairullah Azhar mengaku bahagia karena perayaan bertepatan di bulan Ramadan. Momentum tepat mewujudkan tema yang diusung melalui program Satu Desa Satu Masjid. Kita langitkan doa dan bumikan ikhtiar sebagai implementasi Tanah Bumbu bersujud menuju Serambi Madinah. Peringatan hari jadi kita tahun ini adalah melangitkan doa, membumikan ikhtiar dalam upaya Tanah Bumbu bersujud menuju Serambi Madinah. Lebih jauh, kita juga sudah berupaya membangun ekonomi mikro di masyarakat UMKM. Peringatan hari jadi juga dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial anak yatim piatu, yaitu berupa dana tabungan yang diserahkan Wakil Bupati Muhammad Rusli. Selain itu, bantuan uang pembinaan program Satu Desa Satu Masjid bagi hafiz dan hafizah hafalan Quran serta bansos lainnya. Meski diguyur hujan lebat, peringatan hari jadi tetap berlangsung hikmat. Kegiatan juga diisi dengan pembacaan Al-Quran, sholawat, zikir bersama dan tausiah yang dibawakan penceramah asal Jakarta. Momentum ini turut dipertunjukkan seni budaya tari yang dilakoni santri Istana Anak Yatim. Hakim kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Tanah Bumbu Dr. Zairullah Azhar menceritakan dahsyat dan keutamaan kitab suci Al-Quran yang menjadi tuntunan hidup umat muslim. Sehingga ia berpesan muslim Tanah Bumbu untuk selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan berkah, ridho dan juga kasih sayang Allah. Ujangan itu disampaikan Bupati Zairullah Azhar dalam peringatan Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriah di Masjid Darul Azhar, Nurussalam, Kecamatan Simpang 4, malam 17 Ramadan lalu. Zairullah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sebaik mungkin momen sisa bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah dan beramal baik. Salah satunya membaca Al-Quran, mengingat Al-Quran merupakan tuntunan umat manusia, khususnya bagi yang beragama Islam. Kitab suci ini juga memiliki keutamaan dan sangat dahsyat kemuliaannya. Ia mengajak kembali mengingat peristiwa dan cerita mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie bersama dua Yahudi. Mulia berkat rutinitas membaca Al-Quran. Kami ini orang Nasrani, bukan Islam. Tapi jam 3 malam, kami bangun, kami mandi, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, kami baca Quran. Kami hafal Quran. Menangis Pak Habibie mendengar kisah ini. Kemudian beliau melakukan hal yang sama sehingga kemudian beliau akhirnya jadi juara.
Sementara tausiah terkait keutamaan Al-Quran disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Tajul Quran Jakarta, Kiai Haji Mujib Hudori. Dengan tegas dan lugas ia mengisahkan bagaimana Al-Quran diturunkan dan apa saja kemuliaan Al-Quran di hadapan ratusan jemaah dan pejabat yang hadir di Masjid Darul Azhar Nurusalam ini. Hebatnya Al-Quran, siapapun yang berkenaan dan berkaitan dengan Quran, dia akan mulia. Turut hadir Sekretaris Daerah Dr. Ambo Saka, para kepala dinas dan badan, pejabat eselon 3, pegawai fungsional dan ASN serta honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. Mereka membaur bersama masyarakat sekitar yang menyimak secara khidmat peringatan Nuzulul Quran di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Sebelumnya digelar sholat Isya berjamaah dan doa bersama. Hakim kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pemirsa, siasati larangan buka bersama bagi pejabat. Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktavian dijalin silaturahmi dengan warganya dari desa ke desa. Dalam silaturahmi ini, Bupati Aulia juga bagikan takjil untuk warga yang menggelar buka bersama di langgar ataupun masjid. Perkuat silaturahmi di bulan suci Ramadan, Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktaviandi kunjungi warganya dari desa ke desa. Belum lama tadi Aulia Oktaviandi bersilaturahmi dengan masyarakat di lingkungan Masjid Al-Kiram, Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa, dan Masjid As-Solihin, Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur. Aulia mengatakan ia tidak bisa mengikuti buka bersama dengan warga karena ini pihaknya mensiasati larangan buka bersama oleh pejabat dengan silaturahmi dan membagikan takjil kepada warga yang melaksanakan buka bersama di langgar ataupun masjid. Dijelaskannya perintah Presiden Jokowi terkait larangan buka bersama oleh pejabat bertujuan agar dalam menyambut bulan suci Ramadan dijalani dengan semangat kesederhanaan serta anggaran yang biasanya digunakan untuk buka bersama dapat dialihkan ke hal lain yang lebih bersifat urgensi atau sangat penting. Selain bersilaturahmi dan membagikan takjil, Bupati juga salurkan bantuan dari masyarakat melalui Basnas berupa bantuan untuk kaum masjid dan langgar. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sebanyak 308 unit koperasi tidak aktif akan dikaji ulang Dinas Koperasi Usaha Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas KUMPP Tanah Bumbu. Untuk itu, Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanah Bumbu siap memperjuangkan anggaran tinjauan lapangan untuk Dinas KUMPP. Rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dinas KUMPP yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Said Umar Alidrus dihadiri anggotanya dalam rangka penataan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha kecil. Kabid KUM Erna Kalsum mewakili kepala dinasnya, dibantu beberapa pejabatnya memaparkan penjelasan fungsi dan kewenangan kelembagaan koperasi. Pada penjelasannya terungkap keluhan sebanyak 308 unit koperasi yang tidak aktif dari 388 unit koperasi binaan Dinas KUM PP di Tanah Bumbu. Yang menjadi fokus tanggapan anggota Komisi 2 Harmanuddin. Di kesempatan ini Harman menyampaikan inti dari pertemuan rapat untuk mendapatkan solusi mengatasi koperasi tidak aktif tersebut yang berakibat jadi beban kinerja dinas. Sehingga bagaimana langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dibantu Komisi 2 DPRD untuk dukungan anggaran. Sementara itu, Said Umar Alidrus sebagai pimpinan rapat mengatakan untuk koperasi yang tidak aktif tersebut, bagaimana mekanisme penghapusannya dengan tidak bertentangan dan sesuai aturan. Sementara di sisi lain yang menjadi perhatian Komisi 2 adalah anggaran tinjau lokasi unit terbatas. Dan pada Dinas KUMPP terkendala seperti apa payung hukum tentang pembatasan masa koperasi. Setelah mendengarkan penjelasan, saran, serta masukan dari peserta rapat yang hadir, Ketua Komisi 2 memberikan kesimpulan yaitu akan mengkaji ulang untuk koperasi yang tidak aktif dan kepada yang aktif tetap dilakukan binaan. Dana tinjauan akan diperjuangkan di anggaran 2024, begitu pula akan dibuatkan Perbub sebagai payung hukumnya.
Wacana putra Gubernur Kalimantan Selatan bertarung di Pilkada Banjar. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Menyajikan informasi terkini seputar Kalimantan Selatan. Saksikan Kalimantan Selatan hari ini, Senin sampai Sabtu, pukul 7. Anda masih menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyerahkan bantuan untuk partai politik dengan total nilai mencapai 9 miliar rupiah lebih. Diharapkan pemanfaatan dana ini sesuai dengan peruntukannya. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan agar seluruh partai politik yang mendapatkan dana ini dapat kompak bergerak bersama untuk membangun Kalimantan Selatan. Adapun dana yang diserahkan merupakan hasil dari perolehan suara dari masing-masing partai politik pada pemilu 2019 lalu. Untuk total yang diserahkan mencapai 9 miliar rupiah lebih. Sementara untuk harga satu suara di Kalimantan Selatan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Rp5.000 dikalikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik yang masuk DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk bantuan partai politik, tadi seperti yang disampaikan, agar bantuan ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perbaikan politik di Kalimantan Selatan, pendidikan politik di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat bagi yang mendapatkan. Berapa total? Total 9 miliar lebih, dan paling besar yang karena paling banyak suaranya adalah Golkar 2 miliar lebih, kurang lebih. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK menyampaikan pentingnya kebersamaan seluruh partai politik dalam membangun daerah. Untuk dana yang didapatkan digunakan pembinaan partai dan kesekretariatan partai politik. Untuk DPRD Kalimantan Selatan ada 10 partai politik yang mendapatkan dana terbesar dari Partai Golkar mencapai 2 miliar rupiah lebih dan terkecil dari Hanura 198 juta rupiah lebih. Pertama kami terima kasih mempercepat prosesnya sesuai dengan ranahnya di bidang Kisbangpol, begitu juga Kisbangpol yang sudah memediasi beberapa tahapan-tahapan, karena ini adalah undang-undang sesuai dengan acuan di undang-undang itu yang kami laksanakan. Yang pertama dulu sasaran itu adalah menginput data yang sebenarnya, yang kedua mempersiapkan dengan sesuai dengan aturan-aturan. Nah, tujuannya adalah dana ini untuk membina partai politik sesuai dengan arahan-arahan apa yang diarahan di KPU, Bawaslu, begitu juga arahan Menkeu. Untuk perolehan 5.000 per suara di Kalimantan Selatan ini menurut Kepala Kesbangpol Kalimantan Selatan Heriansah, nilainya merupakan keempat besarannya se-Indonesia setelah sempat sebelumnya per suara hanya Rp1.200 dan menjadi Rp5.000 per suara sejak 2022. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar Haji Rusli menyatakan tidak akan maju pada Pilkada Banjar tahun 2024 mendatang. Sementara itu Sandi Fitrianur yang merupakan putra Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur digadang-gadang akan diusung Partai Lambang Pohon Beringin tersebut. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar Haji Rusli menyatakan tak akan maju untuk menjadi calon bupati pada Pilkada Banjar tahun 2024 mendatang. Usianya yang sudah lebih dari 60 tahun menjadi pertimbangan peraih suara terbanyak se-Kalimantan Selatan pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu ini untuk menjadi kepala daerah. Kader militan Partai Golkar yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Banjar selama 2 periode, yakin Partai Golkar memiliki kader yang lebih mampu untuk menjadi sosok pemimpin dan lebih memajukan Kabupaten Banjar ke depannya.
Kalau pilkada ya mungkin tidak. Kenapa sebabnya? Kan lebih baik yang muda-muda. Kesempatan kita sudah tua nih apa? Kita jangan ambisius. Karena kita kan pasti sudah kalau umur 60 apa 65, SDM-nya ini APU sudah menurun apa sebagainya. Gak mungkin lagi. Ya, apalagi wacana kan ini anak paman kan mau maju. Kita sangat mendukung sekali. Haji Rusli juga menyebutkan adanya wacana putra Gubernur Kalsel saat ini yang mungkin maju sebagai calon pada Pilkada 2024 mendatang. Partai Golkar Kabupaten Banjar ditegaskannya akan mendukung apabila Sandi Fitrianur memang maju pada perhelatan Pilkada tersebut. Kita bergeser ke Kabupaten Tapin, pemirsa. Sebanyak 150 orang lansia dan kaum duafa dapatkan santunan langsung dari Gabungan Organisasi Wanita Tapin. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua GOW Tapin, Mustaidah, dan Penasehat GOW Tapin, Ratna Eliani. Memeriahkan semarak bulan suci Ramadan, Gabungan Organisasi Wanita lakukan pemberian tali asih kepada para lanjut usia dan duafa se-Kabupaten Tapin. Pemberian tali asih kepada lansia dan duafa ini digelar secara rutin oleh GOW Tapin setiap tahunnya, dengan harapan bantuan yang diberikan dapat meringankan para lansia di bulan suci Ramadan. Walaupun bantuan yang diberikan tidaklah banyak, paling tidak dapat membantu mereka. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan tali silaturahmi antara pengurus GOW Tapin dengan para lansia di Tapin. Ketua GOW Tapin, Mustaidah, mengatakan, pemberian tali asih kepada lansia, khususnya lansia perempuan ini, digelar secara rutin untuk menjalin tali silaturahmi. Kegiatan hari ini yang setiap tahunnya kami adakan yaitu penyerahan tali asih kepada ibu-ibu lansia yang ada di Kabupaten Tapin sebanyak 150 orang. Ya, kegiatannya apa tujuannya sendiri, Bu? Tujuannya ialah untuk pertama untuk menjalin silaturahim kepada ibu-ibu yang ada di Kabupaten Tapin sebagai ibu lansia, dan juga penyerahan bantuan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di ibu lansia khususnya. Penasehat GOW Tapin, Ratna Eliani, berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban para lansia saat menjalani ibadah puasa. Para lansia diminta agar dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin, seperti membeli kebutuhan sehari-hari saat bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu, TVRI Kalimantan Selatan. Sementara itu, pemirsa, berbagi kebahagiaan dan rezeki menjadi kegiatan rutin Gabungan Organisasi Wanita Tapin setiap tahunnya. Di mana tahun ini GOW Tapin lakukan anjang sana ke beberapa panti asuhan yang ada di Kabupaten Tapin. Gabungan Organisasi Wanita GOW Tapin lakukan anjang sana ke beberapa panti asuhan di Tapin, seperti Panti Asuhan Budi Akhlakul Karimah dan Panti Asuhan Perempuan Siti Khadijah. Kedatangan rombongan GOW Tapin ke panti asuhan tidak lain untuk memberikan sedikit rezeki untuk panti asuhan dan santunan kepada anak-anak panti asuhan, dengan harapan bantuan yang diberikan dapat membantu anak-anak panti asuhan, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dengan kunjungan ini, anak-anak panti asuhan merasa mendapatkan kasih sayang. Ketua GOW Tapin, Mustaidah, mengatakan anjang sana ke panti asuhan rutin digelar setiap tahunnya dengan lokasi yang berbeda. Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit membantu untuk memberikan semangat untuk anak-anak di Pondok Pesantren Siti Khadijah dan juga Akhlakul Budi Karimah. Penasehat GOW Tapin, Ratna Eliani, mengaku senang GOW Tapin dapat secara rutin mengunjungi panti asuhan untuk berbagi kebahagiaan kepada anak-anak. Di dalam kunjungan atau anjang sana ini, semua organisasi wanita ikut anjang sana. Ada juga pemberian bantuan untuk bisa berbagi dengan anak-anak ataupun anak-anak remaja. Kedepan, kegiatan seperti ini dapat terlaksana kembali di tahun yang akan datang, khususnya panti-panti asuhan lainnya yang ada di Kabupaten Tapin. Dari Kabupaten Tapin, Ibnu, TVRI Kalimantan Selatan.
Pemirsa, setelah ini kita ikuti informasi seputar Ramadan dalam segmen Serba Serbi Ramadan. Pemirsa, Gabungan Otomotif Banua Sahati Badang Sanak Tanpa Akhir menggelar aksi simpatik dengan berbagi kepedulian kepada sesama di bulan suci Ramadan 2023. Diikuti puluhan klub, program ini dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim dan Piatu Putra Asri, Kabupaten Banjar. Puluhan mobil berbagai jenis dan merek berjajar rapi di halaman Panti Asuhan Yatim dan Piatu Putra Asri Kabupaten Banjar. Mobil tersebut milik para pencipta otomotif Kalimantan Selatan yang tergabung dalam gabungan paguyuban otomotif Banua Sahati Badang Sanak Tanpa Akhir atau yang dikenal dengan Gabus Batanak. Sore hari hingga waktu berbuka puasa, mereka menggelar aksi simpatik dengan berbagi kepedulian kepada sesama di bulan suci Ramadan 2023. Franciscus Arifin, Ketua Umum Gabus Batanak mengatakan, acara yang digelar secara sederhana bersama klub dan anak yatim ini merupakan agenda bulanan yang rutin digelar paguyuban. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin bulanan, kopdar bulanan. Nah, kebetulan ini di bulan Ramadan, jadi kita kombinasikan sekalian berbuka puasa dan berbakti sosial bersama anak-anak panti asuhan yatim piatu Putra Asri. Jadi pada kesempatan ini kami bersinergi dengan Gabus dan juga IMI Kalsel dalam rangka acaranya Gabus, yaitu acara kopdar gabungan. Terus dilanjutkan dengan acara bakti sosial, satu bentuk CSR dari Aston Banua Banjarmasin ya, bekerja sama dengan Gabus ya, Om Jo ya, yang memang ini adalah bentuk salah satu dari CSR kami. Yang pertama dulu kita pernah ngadain donor darah ya, Titanan, terus juga ada kita bersih-bersih buat di musola kayak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada berbagi berkah ya dengan anak-anak yatim. Diketahui Gabus Batanak ini sendiri adalah paguyuban otomotif mobil roda 4 yang anggota klubnya sudah mencapai 78 klub dan tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Randy Tisna, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Nita Aprilia. Dan saya Muhammad Madani dan juga Modi Maskot TV Digital Indonesia dan mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.